Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sembahkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan yang sungguh luar biasa kepada kita semua. Hingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bersama-sama mengikuti acara Kultum MUI Kota Cimahi. Mudah-mudahan ini acara diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum adalah ibadah yang sangat unik, antik, dan tentunya sangat menarik. Kenapa ibadah saum itu dikatakan unik, antik, dan sangat menarik? Karena ibadah saum ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya itu dinisbatkan atau dihubungkan kepada orang yang melakukannya, tetapi tidak dengan ibadah saum. Contoh, ibadah sholat. Ibadah sholat kebaikannya itu akan kembali lagi kepada orang yang melakukan sholat. Ibadah zakat, maka kebaikannya akan kembali lagi kepada orang yang mengeluarkan zakat. Ibadah sedekah sama, itu pun akan kembali kepada orang yang mengeluarkan sedekah. Bahkan ibadah haji dan ibadah umroh itu pun sama, akan kembali kepada orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Hadirin pemirsa yang berbahagia, tetapi sangat berbeda dengan ibadah saum. Apa yang membedakan? Karena ibadah saum adalah ibadah yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Maka kalau dilihat dari teks hadis qudsi seperti itu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang berbahagia, membutuhkan saum kita. Hadirin yang berbahagia, ibadah yang kita laksanakan itu dari aspek tataran pahala itu selalu ada kelipatannya. Ada ibadah yang kita lakukan, satu yang oleh Allah akan ditulis kebaikannya itu adalah dengan nilai 10. Ada ibadah yang kita lakukan ketika satu kali itu ada yang 25 kebaikan. Ada juga yang satu kebaikannya 50. Ada juga yang kebaikannya 170, 100, dan bahkan sampai 700. Itu dilihat dari aspek pahala yang kita lakukan. Contoh misalkan, ketika kita sholat, maka satu kali sholat yang kita lakukan itu sama dengan 10 kali sholat dalam buku catatan amal. Atau yang nilainya 25. Contoh misalkan ketika kita membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu kita lakukan di luar sholat dan mempunyai wudhu, maka satu huruf yang kita baca, maka nilainya adalah 25 kebaikan. Lalu ada juga yang 50, yaitu ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat, dan sholatnya sambil duduk, maka setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu, maka Allah akan memberikan nilainya adalah 50 kebaikan. Ada yang satu kebaikan oleh Allah itu akan dilipatkan sampai 70, seperti ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan. Ada yang ibadah, satu kali ibadah yang kita lakukan, maka oleh Allah dikelipatannya itu sampai 100. Semisal kita membaca Al-Quran dalam salat, dan salatnya dalam posisi berdiri. Bahkan ada kebaikan yang sungguh luar biasa, yaitu sampai 700. Yaitu yang bagaimana? Yaitu yang ketika kita beribadah melalui infak dan sedekah, maka 1 rupiah yang kita keluarkan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikelipatankan sampai 700. Pemirsa, warga yang berbahagia, ibadah saum itu tidak terikat dengan kelipatan-kelipatan tadi. Ibadah saum itu tidak sama dengan ibadah yang lain. Artinya merujuk kepada hadis yang tadi, seolah-olah ibadah saum itu untuk Allah semuanya dan tidak untuk hamba. Artinya apa? Bahwa kebaikan, pahala, ataupun penghargaan dari saum yang kita kerjakan hanyalah Allah yang akan memberikan pahala dengan pahala yang tak terbatas. Dan yang akan meninggikan, hadirin yang berbahagia, dari pahala saum yang kita lakukan
yaitu kuncinya adalah kesabaran yang kita lakukan ketika kita melakukan ibadah saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar maka akan disempurnakan pahalanya tanpa ada batasan. Itu Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu tentunya ketika ingin saum kita itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin bahwa saum kita itu betul-betul ada saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar itulah yang harus kita kuatkan dalam pelaksanaan ibadah saum itu sendiri. Sabar bagaimana kita itu dalam rangka menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan badan di waktu siang. Bagaimana sabar kita itu dalam rangka menahan hawa nafsu, tidak memarahi orang. Bagaimana sabar kita itu kuatkan dalam rangka kita itu tidak bisa atau tidak memaki orang lain, tidak gibah, tidak ngomongin orang lain. Itu adalah sabar yang harus kita kuatkan ketika kita semuanya ingin saum kita itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harga, dengan nilai yang tak terbatas. Hadirin wargi semuanya yang berbahagia. Sabar itu menurut para ahli itu terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, ada sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita sholat, kita zakat, kita haji umrah, kita bersedekah, maka itu perlu kesabaran dalam rangka menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sabar dalam rangka menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjauhi perzinahan? Bagaimana kita menjauhi yang namanya membunuh? Bagaimana kita menjauhi yang namanya riba? Bagaimana kita menjauhi yang namanya mabuk? Tentunya itu adalah perlu kesabaran yang kuat. Dan yang ketiga, ada sabar dalam rangka kita menghadapi musibah, merasa sakit. Ketika sakit tentunya sabar itu harus dikuatkan agar sakit yang kita hadapi itu adalah betul-betul sakit yang mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketiga sabar itu, hadirin yang berbahagia, itu tercakup, tertera, terdapat dalam ketika kita melaksanakan ibadah saum. Maka lihat, ketika kita saum di situ ada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu saumnya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk saum. Maka yang pertama, kita bersabar itu dalam puasa karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dalam saum itu ada sabar dan dalam rangka menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu ketika kita sedang puasa, ketika kita sedang saum, maka kita tidak boleh makan, maka kita tidak boleh minum, maka kita tidak boleh berhubungan badan antara suami istri di waktu siang. Pemirsa, itu larangan yang sifat aspeknya adalah zahiriyah. Belum lagi nanti ada yang sifatnya aspek batiniyah, yaitu kita dilarang untuk berbohong, kita dilarang untuk mengadu domba, kita dilarang untuk bersumpah palsu. Dan itu semuanya adalah harus kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum. Lalu yang ketiga, dalam saum itu ada sabar, yaitu sabar dalam rangka menahan rasa sakit. Sakit apa yang kita rasakan dalam puasa? Yaitu sakit menahan lapar, sakit menahan haus, sakit perut keroncongan. Maka itu semua kita tahan karena kita sedang melaksanakan ibadah saum. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, mari kita kuatkan 3 sabar tadi dalam rangka kita melaksanakan ibadah saum. Karena insya Allah dengan kekuatan sabar yang kita lakukan, maka saum kita akan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan pahala yang tidak terbatas pahalanya. Mudah-mudahan saum kita, saum yang dilaksanakan pada tahun ini adalah saum yang terbaik untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.